SD itu aku udah kayak bantu-bantu papaku buat nyelesain matematikanya Bitcoin itu biar dapat reward. Mathematical problem. Iya, bener. Oke. Aku follow dia, terus kayak dia ngasih alpha gitu di postingannya. Aku coba pelajarin. Tapi sekarang aku pakai technical itu buat aku mandang market gitu. Dulu zaman-zaman itu gue jualan ini Diamond Lock namanya. Lu mau nggak kayak dapat main game dapat duit nih gitu, cuma farming kayak biasa yang lu lakuin aja gitu. Ini namanya kripto gitu kan, kayak apaan itu gitu, emang bisa gitu, teknologi kayak gituan gitu kan. Selamat datang teman-teman semua di Southeast Asia Brewing, podcast dari Bitwire dan Space, di mana kita akan berbincang-bincang tentang sektor kripto dan finance bersama dengan figur-figur influential dari ranah kripto juga. Nah, teman-teman, hari ini saya excited banget karena hari ini kita kedatangan teman dekat, tapi nggak hanya itu, kita juga kolega satu kantor di Bitwire, yaitu Timothy Alexander. Welcome, bro. Oke, thank you mas. Thank you for having me. Siap. Dan tim ini sekarang menempati posisi di tim trading. Dan kita akan bahas sebuah angle yang cukup penting hari ini, karena tim ini juga kebetulan adalah yang paling muda. Iya, benar banget mas, di tim STG. Di tim STG, STG, di divisi trading kita, tapi juga kayaknya di seluruh kantor mungkin. Mungkin ya. Maybe. Dan kebetulan tim juga masih kuliah ya timnya? Iya, aku masih kuliah juga sekarang. Iya. Dan kita akan bahas angle yang cukup unik hari ini topiknya, yaitu tentang menavigasi sektor kripto, terutama di hal trading dan investing di kripto, terutama untuk kalangan anak muda ya tim ya? Iya, bener banget mas. Karena background-nya tim sendiri ini juga dia investor atau trader yang mulai cukup early kan tim ya? Cukup early. Dan dulu mulainya adalah di TradeFi. Dan kita akan nanti ulik ceritanya, kita juga bisa cari tahu kiat-kiat apa untuk atau sebagai trader muda untuk masuk ke sektor kripto. Nah, tim, coba kita mulai dari lu kan sekarang kan trader, juga investor gitu ya di kripto gitu, dengan portfolionya sendiri gitu. Mungkin boleh nggak kita mulai cerita pribadi tentang lo, dan kita mulai dari zaman-zaman lu sebelum invest di kripto, sebelum invest di TradeFi. Lu orangnya seperti apa sih? Oke, mungkin waktu aku dari zaman kecil aja ya mungkin mas ya. Oke. Jadi aku dulu lahir di Tangerang. Terus aku tumbuh besar SD di Tangerang Selatan. Terus kebetulan kelas 1 SD aku harus pindah ke Jawa Tengah di Kebumen. Ikut papa aku waktu itu karena ada bisnis di sana gitu. Family juga ikut move ke sana semua juga. Terus sekeluarga balik lagi ke Tangerang waktu pas aku naik kelas 1 SMP. Nah, pas kelas 1 SMP ini ya lumayan susah lah beradaptasinya gitu dulu kan zaman-zaman. Karena gara-gara ini mas, dulu aku ada sedikit hal lucu. Kayak aku SD ke Jawa Tengah kayak pakai bahasnya tuh lu gua gitu. Ya dan di sana kayak nggak masuk gitu. Terus kayak aku udah beradaptasi dengan hal-hal itu. Terus kayak aku harus pindah lagi ke Jakarta. Aku ngomongnya nyongkoe. Iya kayak gitu, agak-agak sedikit gitu loh. Iya. Jadi kayak agak-agak susah beradaptasi gitu kan di hari itu gitu. SMP terus SMA aku di Tangerang Selatan. Ya kayak gitu mas. Gitu ya. Oke. Dan sebelum menjadi Timothy yang bukan Timothy Ronald by the way, Timothy Alexander. Sebelum menjadi Timothy yang sekarang, yang udah bisa independently confident di dunia trading sendiri, dulu lu tuh ngapain tim? Like in terms of career, maybe kalau mungkin ada kayak pursuit kayak struggle cari duit sendiri mungkin seperti apa? Sebenarnya gue ada dari SMP mas ya mungkin ya. Boleh. Bahkan SD gitu. SD tuh kayak gue di kelas-kelas, kebetulan SD gue lumayan cukup high gitu kan. Berada ya. Ya berada gitu kayak. Ya udah gue dagang aja gitu ke anak-anak orang kaya, gue tawarin kayak keripik gitu, kayak voucher game, kayak apalah semuanya yang bisa ngasilin gue duit tambahan gitu kan. Terus SMP, gue masuk ke industri ini mas, namanya Growtopia gitu di komunitas gaming. Iya gaming gitu. Dan dulu zaman-zaman itu
gue jualan ini Diamond Lock namanya. Jadi kayak voucher gitu atau? Bukan, dia kayak mata uangnya, currency-nya di game gitu. Iya, namanya Diamond Lock gitu. Terus kayak kripto sebelum kripto. Iya, kripto sebelum kripto. Setelah dari GoToPay itu kan lumayan lah Mas waktu itu uangnya yang aku pegang gitu kan. Kaget nggak tuh? Iya, lumayan lah gila. Kayak ada kali 2 digit gitu. Iya, lumayan. Kayak aku sebagai anak-anak umur ya masih teenage gitu lah, 16 tahun kayak pegang duit sebanyak itu kayak bingung banget gitu kan. Iya. Mau kemana ini? Bener. Terus waktu 2020 aku nyoba ini Mas. Aku coba di TradFi. Awalnya aku tuh tahu tuh ternyata ada yang namanya saham, ada yang namanya obligasi, reksadana segala macam. Itu dari TikTok gitu kan. Ya tau lah siapa kan sosoknya kan di balik itu semua di hari itu kan 2020. Terus aku ada beli kelas juga gitu kan, kelas ternak uang di hari itu. Tapi itu nggak jalan lama Mas. Setelah dari aku belajar tentang TradFi, ternyata lumayan boring gitu. Dan aku kayak nganggapnya, aduh udah ada orang-orangnya gitu kan. Ya dari generasi-generasi boomer gitu kan. Sektornya udah mature gitu ya dia. Bener. Nah setelah dari situ, karena aku background industrinya gaming gitu kan, aku ketemu banyak teman-teman juga kan dari komunitas-komunitas lain dari game gitu kan. Terus kayak ada satu teman aku yang ngajakin kayak, lu mau nggak kayak dapat main game dapat duit nih gitu, cuma farming kayak biasa yang lu lakuin aja gitu. Oh ya mau dong gitu kan. Ya lumayan kan buat tambah-tambahan lagi. Apaan tuh gitu. Terus kayak ini namanya kripto gitu kan. Kayak apaan itu gitu. Emang bisa gitu. Teknologi kayak gituan gitu kan. Nanya sempat skeptis gitu kan. Iya pasti sih. Iya, terus kayak di hari itu aku mulai pelajarin gitu kayak apa sih tuh kayak Bitcoin gitu kan, kayak apa sih industrinya. Tapi sebenarnya aku tuh udah kena ini Mas. Aku udah kena exposure yang Bitcoin tuh zaman-zaman dari aku SD gitu. Oh, siapa yang jadi figur inspirasinya kira-kira? Jadi dulu itu lumayan sedikit unik ya. Jadi dulu sebenarnya papa aku tuh udah ini mining Bitcoin di hari itu. Iya, SD itu aku udah kayak bantu-bantu papaku buat nyelesain matematikanya Bitcoin itu biar dapat reward. Mathematical problem. Iya, bener. Terus kayak aku kulik balik lagi, terus aku tanya ke papa lagi, ternyata dia udah nggak di main-main Bitcoin lagi gitu kan. Ya. Karena waktu itu mungkin antusiasmenya belum kayak sekarang gitu. Oke. Waktu itu kalau nggak salah papa udah berhenti katanya pas harga Bitcoin tuh di harga 1 juta gitu. Gas lagi Pak tuh. Gas lagi. Siapa tahu kan nemu wallet gitu kan yang di mana kan. Barangkali di laptop lama buka gitu. Buka satu. Harta karun ya Mas. Iya. Terus. Oke, lanjut. Aku di GameFi itu lumayan cukup menghasilkan Mas. Di GameFi? Iya, tapi kayak akhir-akhirnya tuh kayak round trip lagi Mas, kayak. Iya. Balik lagi ke. Iya. Break even gitu kan ibaratnya. Iya, kayak lumayan dapat. Tapi kan pasti banyak pelajaran juga kan, dan dari situ kan? Dapat sih Mas, kayak knowledge-nya tentang teknologinya gitu. Karena kayak kalau yang gue lihat kalau anak muda tuh banyak yang dapat knowledge-nya, tapi mereka nggak hit the call, ngerti nggak sih? Kayak nggak mawas bahwa itu informasi valuable yang bisa kita bawa sampai sekarang. Gitu. Especially kalau misalnya mereka mau jadi kayak investor atau trader gitu di crypto gitu kan. Kalau nggak aware sama informasi itu dulu, pasti nggak dapat kan. Dan lu sekarang di kuliah ngambil degree yang juga menopang ini nggak Tim? Kerjaan lu sekarang di Bitwire? Aku di ini Mas, aku jurusan manajemen ekonomi. Dan itu lumayan sih, maksudnya kayak mirip-mirip gitu. Ya mirip-mirip lah, kayak masih nyinggung-nyinggung finance dikit gitu lah. Banyak diskusi kripto nggak di kampus? Wah, enggak sih Mas. Iya, enggak. Plot twist. Iya, plot twistnya malah gue kalau di tongkrongan kayak orang gila gitu, kayak ngomong sama tembok kayak apaan sih ini orang gitu kan, ngomongin apa gitu ya, hal-hal yang nggak jelas gitu kan. Balik ke waktu zaman pertengahan kuarter 2 ya, itu kan ada ETF ETH gitu ya Mas. Iya. Baru-baru banget itu ya. Tahun ini kan. Iya. Jadi dulu kayak ya lu tahu kan, kayak gue masih muda terus kayak greedy. Iya. Gue belum tahu apa itu kayak managing posisi yang bener-bener bagus gitu loh Mas, kayak buat front run news kayak gitu. Dan di hari itu gue kena liquidate yang lumayan parah, kapital gue total liquidity sekitar
minus 80% gitu di hari itu gitu. Yep. Dan di hari itu kayak gue nggak tahu lagi buat recovery secepat mungkin buat gue bisa trade lagi gitu. Dan akhirnya gue mutusin buat kayak ngambil part time job gitu kayak sembari gue kuliah gitu. Sembari gue narik Shopee Food gitu. Ya, mantap. Yep. Tadi kan kita bicara soal kayak story di mana lu kayak menerima loss yang cukup signifikan ya, 80%. Right? Minus 80% gitu. Gimana kayak lu kayak, wah ini gue bisa nih gitu. Maksudnya kayak profit yang pernah gue alamin gitu ya. Profit yang pernah lu alamin. Mungkin pas fight red cut kemarin itu ya Mas ya, yang belum lama itu. Oke. Ya, jadi kayak gue punya tesis, ini bakal Bitcoin bakal ngalamin yang dip yang cukup parah dulu, baru sebelum itu kita bakal goes up gitu. Dan itu beneran terjadi dan karena gue mostly trade-nya di Bitcoin doang, jadi ya lumayan lah waktu itu 5% kayak buat nama-nama jajan aja sih sebenarnya gitu. Iya. Nah tapi buat orang yang belum pernah trading di kripto, belum pernah investing di kripto, kira-kira resource atau kiat-kiat apa? Resource dulu deh kita mulai. Yang dibutuhkan untuk beli kripto pertama lu gitu. Mungkin awal-awalnya kalian bisa langsung coba dulu aja sih buat pelajarin Bitcoin-nya. Bitcoin itu sendiri apa? Fundamentalnya gitu. dia? Iya, fundamentalnya. Terus kayak use case-nya itu apa gitu. Terus kalian coba deh kayak beli gitu. Bitcoin pertama kalian gitu. Mau pakai apapun kayak Bitaware atau apapun lah terserah kalian. Terus kalian juga cobain kayak nengok-nengok apa aja sih yang ada di dalamnya gitu kan. Kalau kita ngomong kripto kan luas banget ya Mas ya? Luas banget. Bener, jadi kayak aku pun dari awalnya di kripto juga nggak langsung terjun jadi trader gitu kan. Aku di GameFi dulu gitu. Benar. Ya mungkin kayak gitu sih Mas buat awal-awalan aku ya. Dari aku pribadi. Tapi terlepas dari kayak tools itu semua, apa Tim yang paling penting Tim? Oh, mental sih bos. Mental ya? Oke. Mental. Mental ya, dimana kayak kalau misalnya kayak ceritanya Tim yang sampai minus, portfolio bisa sampai minus 80% itu kan, gimana tuh move on-nya Tim? Wah, itu lumayan susah move on sih Mas. Drastis banget kan soalnya. Iya. Mekanismeku waktu itu ya apa ya? Ya touch some grass gitu. Kayak lepasin semuanya dulu, kayak nggak usah ngeliat market lagi gitu, kayak ya kemana pergi gitu, enjoy sama diri lu sendiri, sama teman-teman, ketawa gitu kayak balik lagi ntar ketika pas udah udah berdamai dengan itu semua baru lu trade lagi gitu. Iya, soalnya itu ngaruh banget Mas, mentalitas tuh kayak apalagi emosional gitu kan. Sebagai anak muda lu bener. masih apalagi lu kayak kalau on track kayak lagi wah posisi gua bagus tiba-tiba down kayak segitunya kan ya. Jangan sampai jadi revenge trade. Apa tuh kayak revenge kayak balas dendam gitu. Iya, takutnya ya nanti ada hal-hal yang ini kan yang tidak diinginkan. Iya, benar. Jadi kayak contoh kayak lu udah karena saking stresnya lu jeblosin dana lagi atau kayak gitu. Takutnya kayak nanti kalian kayak karena revenge trade kayak minjem duit dari mana gitu yang kayak itu kan lumayan bahaya juga Mas ya. Iya. Oh parah sih. Kan lagi banyak tuh kan benar lagi tinggi banget sekarang di Indonesia. Oke, mental is one thing, tapi itu kan kayaknya mungkin dipelajari secara kayak lebih banyak jam terbang lu nggak sih? Iya, lebih banyak screen time. Jam terbang lebih banyak kayak lu, tanda kutip lebih banyak rugi. Iya. A little bit untung gitu kan sih. Tapi kalau keseharian lu Tim di Bitwire sendiri gitu, coba kita ulik kesehariannya Timothy. Pakai kan lu kan berarti kan monitoring market ya setiap hari kan? Benar. Ya kan. Itu pakai tools apa Tim kalau boleh tahu? Aku biasanya sih pakai TradingView ya buat ngelihat market secara holistik gitu. Dan aku biasanya juga pakai Trading Light, itu aplikasi yang biasanya aku pakai buat ngelihat heat map. Dan aku juga pakai itu buat lihat TPO, times opportunity, terus aku pakai juga buat lihat footprint, chart gitu segala macam. Indikator-indikator apa Tim kira-kira yang penting banget harus seorang trader atau investor tuh pahami supaya kayak mereka paham nih volatility kripto itu seperti apa? Mungkin aku tuh pakai indikator ini ya Mas ya. Ini in my humble opinion gitu ya. Aku pakai CVD, terus CVD spot, CVD perps, terus sama
open interest, OI, itu aku buat ngeliat flow-nya ini kayak siapa sih yang gerakin sebenarnya gitu. Ya apakah spot buying atau short selling kayak gitu Mas, lebih ngeliatin apa namanya pergerakan price action ini siapa sih yang mendominasi gitu. Ya karena apa gitu? Karena menurut aku pribadi chart itu nggak cuma sekedar chart dan sekedar candlestick. Pasti selalu ada cerita kenapa harga itu bisa bergerak ke sana, kenapa harga itu bisa menjadi seperti ini gitu. Iya, seperti itu Mas. Oke. Nah, sekarang kita move on itu ya. Topik yang gue cukup seneng karena lu juga aktif di sini. Kita bicara soal crypto Twitter. Boleh. Crypto X sekarang. Kan? Tentang community atau komunitas komunitas kripto di Twitter atau X sekarang ya. Boleh. Kayak gimana tim scene-nya sekarang tuh, kayak lingkungannya tuh di sana tuh kayak gimana? Terus kayak penting nggak sih untuk seorang trader investor gitu untuk join partisipasi membaur di sana gitu? Oke. Menurut aku sebagai seorang trader gitu ya Mas ya. Komunitas tuh penting banget gitu. Kayak soalnya kenapa kalian tuh waktu pas tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga mungkin banyak hal yang nggak kalian tahu gitu. Jadi dengan cara kalian ikut komunitas, ikut bersosialisasi di dalamnya gitu, ngobrol sama banyak orang, kalian tuh bisa nutupin blind spot kalian gitu. Dan kayak menurut aku juga komunitas penting sih. Ada cerita unik Mas. Kenapa aku bisa berpendapat seperti itu gitu. Jadi balik ke awal tahun 2024 Februari itu, aku masih inget banget. Ya tahun ini 19 Februari. Aktif di crypto Twitter ya? Iya aktif. Jadi kayak aku di hari itu ketemu ini Mas, mentor anonimus aku Mas. Anonim. Lu belum tahu sampai sekarang? Bener-bener sampai sekarang kayak gue nggak tahu siapa nih orang gitu kan. Terus kayak, jadi dulu cerita uniknya tuh kayak bermula dari ada orang ngeposting tentang footprint chart gitu. Terus habis itu kayak dia ngejelasinnya lumayan miskonsepsi gitu kayak. Dan dijelasin sama mentor gue sekarang gitu. Namanya 0x Janet. Kayak kalian harus follow sih, bener-bener kayak dia orang gila banget, bener-bener analisanya kayak keren banget lah. Dari sana aku kayak penasaran gitu, aku pengen ngulik sebenarnya apa nih, kayak teknikal apa nih, kayak baru banget di Indo gitu, kayak nggak ada satu orang pun yang ngasih tahu kayak gimana cara pakai tools kayak gini gitu. Belum populer sama sekali Mas gitu. Jadi singkat ceritanya aku follow dia. Terus kayak dia ngasih alfa gitu di postingannya, aku coba pelajarin. Tapi sekarang aku pakai teknikal itu buat aku mandang market gitu. Jadi terima kasih banyak, Sir. Terima kasih banyak. Mantap. Buat jadi kalau itu kan pada saat lu dulu di Januari mungkin early 2024 ya. Kalau kayak sekarang, terutama kayak kita lagi lagi naik-naiknya nih kripto ya, menjajaki ke sana mungkin. Kayak masih early atau kayak gimana sih untuk kayak mulai masuk ke environment crypto Twitter gitu? Atau kayak gimana caranya untuk mulai berbaur nih sama orang-orang ini? Buat berbaurnya kalian mungkin bisa follow ini ya. Teman-teman gue juga bisa follow gue juga. Ini kalian bisa lihat lah ya, di sini kayak. Nah, ada teman-teman gue juga, kalian bisa tanya-tanya ke mereka, bahkan tanya-tanya ke gue langsung lewat DM, bisa kayak apa resource yang harus dipelajarin dari awal sampai akhir, kayak gimana roadmap-nya, kalian bisa buat tanya langsung ke gue atau enggak ke teman-teman gue. Nah, kripto yang kita tahu kan highly volatile. Dan kita kadang-kadang nggak tahu, mungkin bisa kita kayak telaah sampai sejauh mana tuh, some extent gitu ya tim ya. Tapi at some point kan pasti ada kayak sesuatu yang sangat unexpected. Dan bisa nggak tim sharing kayak kalau personally sebagai trader yang mungkin masih muda, itu strategi atau trik untuk memitigasi risiko tuh gimana kira-kira? Mitigasi risiko ya, mungkin kalian bisa start dari investing dulu ya Mas ya. Kalian belajar disiplin. Kayak menurut aku kripto apalagi di environment kayak gini, itu tuh kayak konsistensi is the name of the game gitu. Kalian harus coba belajar disiplin dulu gitu, kayak mulai DCA gitu. Dollar cost average. Ya, DCA Bitcoin gitu mungkin. Ya bisa mulai dari situ sih Mas. Jadi kayak terus juga mungkin don't put all your money in one basket. Ya, mendiversifikasi gitu kali ya. Oke. Sembari kalian belajar. Iya, benar.
Oke, Tim. Kita udah bincang tentang mitigasi risiko tadi. Nah, sekarang boleh nggak, Tim, kayak kasih tahu portfolio ideal untuk mulai invest atau trading. Biasanya kita mulai dari invest dulu kali ya. Invest crypto tuh apa? Atau koin-koin apa sih yang kayak paling stable, yang kayak aman dan dia nggak terlalu kayak gitu-gitu? Oke. Menurut gua, kalian bisa mulai managingnya dari 60%, 40% gitu, Mas. 60-nya itu Bitcoin, 40%-nya itu mungkin Solana gitu, Mas. Ya, gue suka banget sama Solana soalnya. Koinsnya SBF. Iya. Suka banget gue sama koinnya SBF. That's good. Oke, 60-40 rasio. Yep, 60-40. The whole thing 60 Bitcoin dan 40 Solana, it's considered menurut pasti your humble opinion is pretty stable right now. Nah, Tim. Terakhir nih, sebelum kita bungkus nih podcast, mungkin bisa share tentang, kita balik lagi ngomongin soal mentalitas tadi. Dan mentalitas itu pasti kan didukung sama percaya diri kan, confidence, trading confidence gitu. Ada nggak tips dari lu, kayak kiat-kiat mungkin dari seorang trader muda, gimana untuk bangun confidence itu supaya bisa ngambil posisi secara percaya diri gitu? Mungkin kalian tuh bisa awalnya lihat dari lower time frame mungkin ya, Mas ya. Kayak time frame 15 menit, 30 menit, 5 menit gitu kayak. Karena kenapa? Karena higher time frame itu kan terbentuk dari lower time frame gitu. Semakin besar time frame lu, semakin besar juga kapital lu otomatis gitu kan buat keluar masuk market gitu kan. Secara ngeliat market gitu. Jadi kayak mungkin buat awal-awalan banyakin screen time juga, kayak liatin di setiap mungkin 15 kali ya kita ukurnya. 15 menit kayak apa sih yang terjadi di sesi-sesi perdagangan kayak Asia, terus London, terus New York season kayak gitu-gitu, Mas. Dan penting nggak untuk punya mentor supaya bisa bangun kayak confidence lu ini? To be honest, mentor sih penting ya. Cuma kalau kalian punya teman-teman yang sejalan gitu, diajak diskusi juga, itu bakal oke banget sih, Mas, buat kedepannya gitu kayak. Soalnya kayak, teknikal gue kayak gini nih, teknikal gue kayak gini, terus kayak kalian combine, terus kayak kalian bakal jadi the best sih, kayak yang gue lakuin sekarang aja gitu. Jadi kayak nutupin blind spot masing-masing kita gitu. Dan makanya komunitas tuh penting banget sih, jujur gitu. Dan juga selain berbaur di komunitas juga, dan selain punya mentor, tentunya jangan lupa research ya. NFA Dior. Dior. Nah, kalau di Bitwire sendiri ini gimana, Tim? Lu sekarang udah berapa lama sih di Bitwire? Gua kayak jalan sebulan lebih gitu, Sebulan lebih ya? Sebulan 15 hari lah udah. Udah sekali gajian. Iya. Kalau teman-teman di Bitwire sendiri gimana, Tim? Kayak lu bisa menemukan sosok mentor itu nggak? Wah. Karena gue tahu mereka trader yang... Iya, benar banget. Kayak orang-orang di Des kan kayak crazy lah. Mereka udah bener-bener ada yang dari 2017 gitu kan. Kayak udah hatam banget lah gitu selak-beluknya gimana, ini bakal kemana gitu kan kayak. Tapi gue amazed banget sih. Mentor gue, Mas Den. Mas Den. Iya, Mas Den. Jangan lupa guys, nonton episode yang sebelumnya ini. Benar banget, karena sebelumnya kita udah pernah record satu episode sama Mas Dendi tentang Bitwire sendiri dan tentang perjalanannya Mas Dendi, karena menarik banget, Tim. Tentang perjalanan Mas Dendi menuju founding moment Bitwire dan juga nemuin kripto pertama kali. Benar. Karena pertama kali dia discover kripto itu pada saat white paper-nya Satoshi keluar. Oh iya? Yeah, crazy, right? Crazy. Dan kita juga ngobrolin soal AI di situ. So, and he's like a figure in it as well. Like dia pursue like academic degree dan background keluarganya yang sangat akademis. But he's like on another level, man. Iya. Visi misi dia ke depan kayak udah wah crazy. Bener-bener gue ngeliat tulisannya di papan tulis kan, Mas, kayak oh shit, this guy. Teman-teman yang nggak tahu, by the way, kita punya papan tulis yang gede banget. Dan itu isinya tulisannya Dendi. Iya, isinya Dendi. Tentang masa depan. Iya, benar banget. Like his future plans, visi dia ke masa depan. Nggak hanya soal Bitwire sendiri, tapi kayak tentang narasi kripto ke depannya ya. Such a cool guy, man. But
that's it for this episode. Thank you so much, Tim, for coming, man. You're welcome. Ya, itu dia teman-teman semua. Tadi episode kedua kita, Southeast Asia Brewing by Bitwire, di mana kita udah ngobrol banyak dengan Tim sebagai trader muda dan juga salah satu member termuda di tim trading Bitwire. Nantikan juga episode-episode selanjutnya di Southeast Asia Brewing, tentunya dengan figur-figur kripto, tidak hanya di Indonesia dan juga dari mancanegara. Terima kasih teman-teman. See you.